Pemirsa UB on TV balik lagi di program Research and Dedication, masih bersama saya Syrifa Ainal dan juga Bapak Armia ya. Dan tadi kita dibuat penasaran nih, sebenarnya judul penelitian yang saat ini yang sudah dilakukan oleh Bapak Armia itu apa sih, ya kan? Langsung aja kita tanyain. Apa sih Pak judul penelitiannya Pak? Oke, baik, terima kasih. Untuk judul penelitian untuk semester ini, semester ganjil 2020-2021, yaitu perancangan augmented reality yang pastinya itu sebagai media promosi untuk gedung Universitas Muhammadiyah Indonesia. Iya. Nah, itu dia judulnya. Nah, jadi itu berbentuk sebuah aplikasi ya. Nah, yang pastinya itu ya menggabungkan benda-benda nyata dan pastinya juga dengan di lingkungan nyata juga. Nah, jadi itu bisa jadi sebuah software mungkin hampir sama dengan Google Map gitu, tapi ini mungkin lebih live gitu. Nah, jadi menggabungkan dari secara interaktif itu waktu yang nyata juga secara live, dan itu terdapat integrasi itu antara benda dalam 3 dimensi. Nah, itu yang berbasis mobile Android juga gitu. Jadi cocok sekali ini untuk digunakan sebagai media promosi. Nah, jadi kan biasanya mungkin kalau promosi-promosi itu menggunakan brosur atau juga mungkin cara-cara manual lama ya. Nah, jadi sekarang mungkin kalau lebih ke digital. Nah, jadi kalau misalnya istilahnya, jadi nggak hanya untuk objek di Universitas Muhammadiyah Indonesia juga, tapi bisa juga untuk objek-objek tempat lain, misalnya mempromosikan instansi, tempat gitu. Nah, jadi itu bisa visualnya langsung real ya, apa yang ada di lapangan dengan penggabungannya dengan berbagai macam pengujian-pengujian sehingga terbentuk sebuah istilahnya aplikasi yang dinamakan dengan augmented reality gitu, atau juga AR. Oke, berarti pengertian dari augmented reality itu adalah sebuah aplikasi gitu ya, yang mendukung media promosi gedung kampus Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, untuk objeknya, kenapa harus mengambil di kampus UI ini? Ya, oke, baik. Nah, terus kalau bisa untuk objeknya kan kenapa di Universitas Muhammadiyah Indonesia? Nah, jadi kebetulan pada saat itu, nah jadi dari Universitas Muhammadiyah Indonesia kan juga lagi pasti ada program tahunannya itu promosi, ya kan? Nah, terus juga itu bagus sekali untuk memperkenalkan fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Muhammadiyah Indonesia ini, seperti gedung, baik itu gedung belajar, perpustakaan, lab segala macam, atau juga gedung UI yang secara keseluruhan, terutama juga buat para calon-calon mahasiswa atau juga adik-adik lulusan sekarang ini ya. Itu yang akan mengambil kuliah gitu. Nah, jadi mungkin kalau melihat di brosur, wah ini kan displaynya one dimension ya, satu dimensi ya. Nah, jadi mungkin dengan adanya augmented reality ini atau juga aplikasi ini, itu mereka bisa istilahnya seperti melihat langsung ya. Benar, kampus tour gitu. Jadi melalui website atau juga mungkin melalui iklan-iklan, atau juga di mana kita bisa menyelipkan software ini gitu. Nah, itu mungkin di website UUI atau juga mungkin di fanpage-nya juga, atau juga mungkin di media-media lainnya, sehingga itu benar-benar lebih interaktif. Jadi kalau mereka mengakses sekarang, wah ini seperti apa sih gedungnya sekarang ya. Nah, itu mereka juga bisa melihatnya secara melalui visual real time. Nah, jadi bukan sebuah video yang direkam, yang mungkin dulunya direkam, tapi ini benar-benar sekarang real apa yang ada sekarang gitu. Nah, jadi itu juga supaya lebih meyakinkan buat para adik-adik itu untuk lebih excited lagi. Wah, ini fasilitasnya lengkap, mungkin gedungnya suasananya asik gitu ya, asri untuk belajar, dan pastinya itu juga menjadi salah satu referensi juga untuk mereka supaya juga bisa yakin gitu mendaftar di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, jadi kenapa objeknya di sini, karena kan kita juga bernaung di sini juga ya. Nah, jadi pasti kita juga memprioritaskan dulu untuk kampus kita gitu, untuk sampelnya. Dulu, ya, benar. Nah, nanti baru ada pengembangan mungkin ke tempat-tempat lain gitu. Iya. Nah, misalnya contohnya nih Bapak ya, misalnya saya mahasiswa, terus gimana cara pemakaian augmentednya nih? Saya mau lihat perpustakaannya dong gitu. Itu gimana? Oke, nah itu juga ini juga akan terintegrasi ke sebuah link gitu. Nah, jadi misalnya kita mau buka website uui.ac.id. Nah, jadi itu mungkin di sudut dari websitenya sendiri itu ada pilihannya gitu. Jadi location atau juga gambaran dari kampusnya atau apapun itu nanti yang akan ditampilkan sebagai thumbnailnya. Nah, itu atau juga mungkin UUI Campus Tour. Nah, atau juga itu mereka bisa mengklik di situ. Nah, jadi ataupun nanti juga kalau mereka
melihat sebuah iklan mungkin dari link dari software ini atau juga aplikasi ini itu kita postkan mungkin di fanpage-nya Facebook gitu. Nah, jadi ini juga bisa mereka mengklik sendiri di situ atau juga mungkin bisa juga melalui link di Instagram sih, itu yang terintegrasi langsung ke webnya, ke websitenya ya. Nah, ke mesin pencarian atau juga ke search engine-nya ke Google kah atau ke Safari kah kalau di iPhone atau iOS sistemnya atau juga ke Google Chrome, Mozilla segala macam gitu. Nah, jadi itu sangat mudah gitu. Iya, nah jadi memang sangat-sangat membantu ya untuk mahasiswa di UI atau yang belum jadi mahasiswa UI itu bisa cari tahu seputar Universitas Muda Indonesia di aplikasi yang satu ini. Dan memang perancangan yang ini juga luar biasa banget, sangat-sangat membantu bagaimana fasilitas yang ada di sini juga. Nah, untuk metode sendiri nih, metode apa sih sebenarnya yang dipakai? Ya, nah sebenarnya kalau misalnya untuk metode penelitian ya atau juga research itu yang dipakai adalah metode observasi. Jadi pertama kita ini kan benar-benar sesuatu yang real ya. That's something we create new. Jadi benar-benar dari kita pengumpulan data dulu. Nah, kemudian mencari referensi. Nah, kemudian bagaimana sih untuk bisa menggabungkan objek dari 3D atau juga dari video yang pastinya juga itu dalam real visualnya. Nah, jadi kita tuh ada proses-proses, di antaranya juga kita akan membuat tahapan-tahapannya. Itu masuk ke dalam metodenya itu marker juga, dari marker augmented reality, terus juga itu yang merupakan perangkat hardware atau juga perangkat keras untuk membuat suatu aplikasi augmented reality. Nah, jadi itu juga diperlukan sebagai penanda untuk menampilkan titik segala macam. Nah, terus kemudian ada markless-nya, itu juga salah satu metode dari augmented reality ini juga. Itu yang menggunakan markless augmented reality. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah marker, tapi lebih kepada prosesnya sih itu ya. Nah, kemudian baru kita terakhir itu ada perancangan augmented reality itu sendiri. Nah, jadi setelah kita juga mengobservasi, mengumpulkan data-datanya juga, kemudian membuat sebuah aplikasi. Nah, kemudian kita juga hasil akhirnya itu uji coba. Nah, jadi sejauh mana itu juga bisa it's work or not, bisa berfungsi atau tidak. Nah, apa juga mungkin yang masih kurang, nah itu juga nanti akan dibuat di finishingnya. Nah, kemudian baru kita launchkan aplikasi tersebut gitu. Jadi lebih kepada ya observasi si tahapan-tahapannya itu, metodenya itu membuat sebuah perancangan ya. Nah, jadi dari hasil pengumpulan data, kemudian merangkai, membuat prosesnya, kemudian hasilnya uji coba, terus kemudian juga mungkin ada revisi segala macam. Nah, itu dia tahapan-tahapannya. Sehingga jadilah sebuah aplikasi yang benar-benar bisa digunakan. Benar, yang sangat fungsional gitu. Fungsional juga. Dan dengan judul yang seperti ini pastinya ada kesulitan dong. Kesulitannya apa sih? Nah, lebihnya kesulitannya itu dalam hal membuat istilahnya ya? Eksperimen ya, it's called eksperimen. Nah, di mana juga kita mungkin ada agak-agak pas saat pemrogramannya gitu. Nah, jadi mungkin dari software-software yang ada kita juga harus mencari ini berjalan nggak sih, mungkin kendalanya di mana. Kadang-kadang mungkin dengan koordinat yang tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi apapun tahapannya itu pasti ada challenge-nya atau juga tantangan-tantangan tersendiri. Nah, jadi kadang-kadang mungkin nggak berhasil, jadi kita harus ulang lagi gitu. Nah, terus juga itu takes time, jadi membutuhkan waktu dan kesabaran dan ketelitian juga gitu. Nah, supaya juga ini benar-benar bisa lebih maksimal. Nah, pasti jadi kalau misalnya jalan ini nggak bisa, nah kita juga akan tempuh plan B gitu untuk bisa merangkai, menciptakan sistem itu atau juga membangun aplikasi itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Iya, gitu. Tapi alhamdulillahnya penelitian ini sudah dipublish. Ya, ini kan karena baru semester ganjil kemarin ya. Nah, jadi itu emang untuk sementara ini juga lagi dalam tahap juga sih. Nah, jadi benar-benar untuk kita benar-benar untuk bisa rencana sih itu targetnya untuk untuk publish internasional. Yang pasti juga berindeks Scopus ya, supaya juga untuk bisa benar-benar lebih mempunyai high impact gitu. Jadi tidak hanya buat para ya mungkin sivitas akademika atau juga dari pihak UI sendiri, mahasiswa, tapi ini benar-benar bisa dalam kancah internasional. Jadi bisa orang-orang luar juga insya Allah juga bisa
memakai aplikasi ini one day gitu. Iya, nah jadi memang penelitian yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bapak Armia ini memang cukup berfungsi ya bagi mahasiswa sekarang ya. Dan kalau kita bahas tentang penelitian pasti panjang banget nih Bapak ya. Bener. Tapi kalau karena kepanjangan nih pemirsa, kita akan beralih ke pengabdian ya. Kalau judul pengabdian kita juga penasaran nih, sama nggak sih, ada kaitannya nggak sih, atau ada pakai aplikasi juga atau gimana ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Research and Dedication.